Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan merisa untuk saham-saham dari sektor konstruksi grup karya. Yang pertama ada WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima ADI, keenam PTPP, ketujuh ADCP, kedelapan JSMR, kesembilan Kras, dan terakhir Jikon. Langsung saja ke saham pertama ada WG yang ditutup menguat 1,28% ke harga 158. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia box sebenarnya WG hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WG yang perkiraan saya waktu itu ya, analisa minggu lalu itu kan dia di supportnya 160. Yang perkiraan saya ya, kalau memang dia mau coba uptrend di Desember, ya semestinya hijau-hijau ya. Waktu itu saya bilang ternyata jebol dan sudah 3 hari di bawah 160. Tapi kan ini dia baru mencoba naik lagi. Kita lihat aja minggu ini. Minggu ini kalau kembali ada sinyal untuk mencoba kembali ke atas ya. Tapi kalau minggu ini dia gagal menembus 160, jangan harap deh kalau bisa uptrend di 2 minggu terakhir tahun ini di Desember. Jadi minggu ini minimal harus naik dulu ke 160. Titik aman pertamanya ya, karena itu dulunya support kuat dan dijebol. Tapi udah 3 kali kan semestinya sih ini agak kuat ya. Kita lihat aja minggu ini, siapa tahu ada perubahan yang signifikan, ada inflow, WG ditarik naik ya bisa aja. Cuman high risk ya, mending wait and see aja dulu. Tunggu dia balik ke atas 160 itu lebih menarik. Lebih ada sinyal kalau dia balik di atas. Risknya juga kecil. Kalau dia balik turun lagi ya udah stop loss paling 3% maksimal. Tapi ini disclaimer on. Kalau dilihat dari candle weekly-nya hammer cukup oke, cuman ya kita lihat minggu ini balik nggak ke 160. Seperti itu. Untuk WG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Witon yang ditutup di harga 197 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau transaksi asing, net buy. Kalau dia dibuka samarinya, Witon di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Saat teknikal, Witon kondisinya juga arahnya ke bawah sih kalau nggak bisa balik. Jadi minggu ini minggu terakhirnya untuk konfirmasi dia mau bener-bener naik nggak atau lanjut turun ya. Karena kan dia baru 3 candle di bawah. Ini kan dia mencoba naik. Ini candle hammer terbalik ya. Kita lihat aja kalau jebol, Senin jebol 194, 190 udah jangan diharap-harap gagal. Tahun ini nggak akan ada uptrendnya untuk saham konstruksi, terutama grup karya ya untuk Witon. Jadi seperti itu untuk Witon. Kita lihat minggu ini kembali ke atas 200. Harus kembali kalau mau bagus untuk Witon. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WSKT yang ditutup di harga 372, terkoreksi 3,12%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya WSKT hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk WSKT juga 5 hari 400 gagal. Udah nih kayaknya sih agak berat ya. Jadi sepertinya sih susah ya. WG Witon pun kemungkinan malah merah Senin Selasa. Kita lihat aja WSKT ya. Saham besarnya ini titik amannya 400. Cuman dia harus naik 28 poin. Berarti harus naik sekitar 7% dia Senin Selasa. Kalau dia balik ke situ sih cukup oke lah ya. Coba untuk bertahan. Tapi kalau gagal ya udah potensi ke bawah. Lihat aja kalau sampai jebol membuat low baru di bawah 360, arah WSKT ke bawah. Ini juga downtrend parah ya. Jadi sentimennya nggak ada lagi dan yang nggak pakai stop loss makin dalam. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di 400 di 370 ini jebol 360, pertimbangkan stop loss paling maksimal 10% ya. Mending stop loss dulu daripada nggak tahu pasti kapan naiknya. Jadi seperti itu. Untuk WSKT kalau dilihat dari candle weekly-nya juga buangannya besar dan dia akan membentuk low baru di bawah Maret. Nih Maret itu low-nya di 350. Menurut saya sih 360 sudah sinyal jelek ya kalau dia jebol. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 350 ya boleh-boleh aja. Bisa jadi juga nanti dia kan malah konsolidasi. Range-nya 350 sampai 400. Bisa seperti itu ya. Cuman agak lama prosesnya. Kalau Bapak Ibu siap berharap dan sabar ya boleh-boleh aja nggak pakai stop loss. Jadi seperti itu. Ini kelihatan dari candle weekly-nya juga ada pola rising wedge ya. Ini dia gagal nembus, ya udah ke bawah. Kalau dilihat targetnya juga sudah tercapai ya. Di area 400, 414 dan malah turun lebih dalam. Tapi kalau melihat dari candle weekly-nya ini mungkin ada pantulan di 350. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 350 ya boleh. Pokoknya jebol itu langsung tinggalin aja. Bisa jadi loh ya. Cuman kalau untuk reversal agak berat. Kalaupun naik menurut saya paling ke 400. Jadi naik turunnya tuh mungkin range konsolidasinya tuh 10-12%. Dari 350 sampai 400. Itu aja ya.
Jadi seperti itu. Untuk WSKT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup di harga 820 terkoreksi 4,09%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia customer-nya Wika di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal untuk Wika juga jelek. Sebenarnya udah memberikan sinyal bagus. Ada candle perlawanan hijau tapi kemudian merah lagi. Kondisi seperti ini kalau dilihat bisa ke 680 700 itu ya. Dia sudah membentuk lower low dan terus turun. Jadi hindari dulu lah. Grup karya sih jelek ya. Kayaknya juga nggak ada inflow. Tapi kalau mau trading cepat ya lihat cara momentum. Cara scalping, fast trade ya. Pasti ada kasih profit ya. Tapi mepet sekitar 2-4% aja. Lumayan juga kalau beli di support, jual dia dekat-dekat resisten. Ya, sekitar 3%, 4% jual. Jadi seperti itu. Untuk Wika, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adi yang ditutup di harga 505 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Adi diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adi naiknya dengan volume kecil. Kemungkinan gagal bertahan di atas 500. Kita lihat aja ya. Titik amannya memang 500 nih. 500-510 ini kalau gagal bertahan di atas itu siap-siap pola dead cat bond. Kelihatan juga dia naik dengan volume yang kecil ya. Jadi setiap naik volumenya malah berkurang. Berarti buyer tuh nggak kuat ya. Hati-hati nih. Ini apalagi doji di area resisten 500-505 tuh resisten. Ya supportnya 480. Nah takutnya dia malah koreksi. Jadi hindari dulu. Jangan beli di pucuk nih ya. Menurut saya hindari beli di pucuk seperti ini. Ya candlenya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat hitung aja. Pokoknya kalau dia kembali di bawah 500 berarti gagal. Itu aja ya kalau turun dari 500. Seperti itu untuk Adi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADCP yang ditutup di harga 68 menguat 1,49%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bukan sebenarnya ADCP sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADCP juga jelek. Sudah di bawah 70. Kecuali dia bisa balik ke atas 70. Tapi ya sinyalnya sudah sinyal kurang bagus. Apalagi si AD-nya aja down trend kan. Berarti ADCP juga berpeluang ikut induknya turun seperti halnya WMPP dan WMUU. Jadi seperti itu. Untuk ADCP arahnya ke bawah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di harga 2.900 menguat tipis 0,69%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan samanya JSMR hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JSMR juga downtrend ya. Ini setelah dia gagal bertahan di 3000 ini sempat sebentar aja, sehari aja dia teknik rebound terus dibanting turun itu juga naiknya cuma 2% ya, terus dibanting. Udah ini downtrend jadi hindari dulu lah. Wait and see aja dulu, sabar, tunggu lagi di bawah ya. Kalau arah tarik pakai Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, dan dia mantul dari 2800 memang ya di situ area 2618 Fibonacci retracement sempat mantul sampai 2900. Lumayan juga ya. Mantulannya 4%. Itu lumayan, beli di support, mantul naik jual seperti itu ya. Dan kalau misalnya dia membentuk pola dead cat bond, arah selanjutnya 2500. Kita lihat dengan candle time frame weekly, kalau dilihat historinya ya memang di 2800 ada patulan, terus kemudian ya di supportnya April dan Maret ya waktu Covid 2020. 2500 arah JSMR. Jadi kalau mau tunggu di bawah, tapi tetap ada pantulan-pantulan terbatas ya. Setiap dia turun tuh pasti ada naik-naiknya. Itu bisa dimanfaatin, lihat momentum. Seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup di harga 334 menguat 0,6%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Crush di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Crush juga jelek ya. Setelah dia gagal bertahan di atas 400, ini dia mencoba naik 2 kali. Dia mencoba 400 dan gagal dan membentuk lower high. Ya udah tinggalin seperti itu. Kalau Bapak Ibu beli di support 380, cut loss kalau dijebol. Ini arahnya ke bawah dan kondisi seperti ini sinyal jelek ya. Candle-candle seperti ini nih, candle nggak kuat naik. Biasanya seperti itu. Ya kita lihat aja nih, bertahan nggak di atas 330. Tapi kayaknya sih turun. Kalau dilihat di candle mingguan, ya 330 itu support kuat semenjak Maret 2022. Mungkin gak jebol. Ada kemungkinan jebol dengan target selanjutnya 300 arahnya. Nih, mending tunggu di 300 angka genap ya. Kalau dia bisa mantul 3% sampai 5% lumayan kan bungkus. Tapi harus sabar. Seperti itu, tunggu aja. Bisa pasang alarm di OLT Bapak Ibu ya. Yang punya alarm tuh bisa.
Misalnya harga keras nyentuh 304 bunyi. Jadi biar Bapak Ibu ke-trigger dan bisa perhatikan chart, perhatikan bid offer, bagaimana kondisi, apakah buying power kuat. Kalau kuat ya bisa coba masuk. Tapi tetap punya trading plan. Seperti itu untuk keras. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Jikon yang ditutup di harga 122, terkoreksi 4,68%, sempat ARB tapi kemudian bangun. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Jikon diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Jikon ya kemungkinan ada pantulan, hati-hati kalau di bawah 120 itu ke 100 dia. Jadi masih bisa turun 20%. Agak ngeri ya. Kalau Bapak Ibu mau ya stop loss kalau dia jebol 120, bisa di 117, 118, 116 sesuaikan ya. Kalau saya tunggu dia di 100 saja. Apakah dia bisa mantul kalau dilihat volume besar ya. Kita lihat tadi ada akumulasi nggak? Coba cek 2 hari ya. Kan ada 2 hari itu. Biasa aja nih ya. Kelihatannya ya mungkin bisa jadi ada pantulan. Tapi pantulan-pantulan terbatas bisa dimanfaatin lah. Ya cuan bungkus. Jadi seperti itu untuk Jikon. Kalau saya tunggu aja di 100 atau nanti lihat hari Senin kalau ada buying power juga saya bisa coba masuk cari-cari profit tipis saja ya untuk scalping ODT fast trade. Kalau lihat dari candle mingguannya, candlenya bodinya jelek banget ya, tapi koreksi belum kecil. Ya bisa jadi ada teknik rebound sebentar untuk Jikon ya, tapi disclaimer on. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.